Oke guys, iya ini asisten ya, jadi dia nggak otomatis ya, nggak otomatis dia bergerak nyari posisi sendiri. Ini masih dikontrol sama kita, tapi dia yang jaga cut loss-nya. Jadi seperti ini ya, kalian bisa lihat ini lagi dieksekusi ya di area ada visualnya di sini entry cut loss dan atasnya yang ini garis putus-putus ini ada stop loss, jadi ada dua pengamanan. Kalau cut loss ini kalau candlenya masih narik tiba-tiba dia turun lagi, dia masih akan bermain. Oke, tapi kalau dia tutupnya di atas cut loss maka otomatis EA akan memutuskan akan tutup posisi secara paksa, jadi kita udah apa udah aman lah. Jadi ada dua, kalau seandainya dia terlalu tinggi juga nih tembus sampai ke sini dia akan putus juga di sini karena ada stop lossnya di atas. Oke, contoh ya, contohnya kita itu kan lagi ini kan lagi jalan nih, kita klik yang di bawah ini ya, ada tombol hitam ini, klik. Dia nanti akan muncul harganya di sini, take ratio maunya berapa persen dari area base ini, mau take profitnya kali berapa, misalnya dua kali lebar dari base nya itu. Ini kalian mau pakai risk persen dari modal juga boleh, atau fix lot dari 0,01 boleh ya. Ini saya pakai IDR ya, saya pakai mata uang Indonesia. Jadi AI ini sudah dirancang membaca semua mata uang, jadi nggak usah khawatir kalian mau pakai USD atau apa, dia kasih tahu di sini. Jadi nggak ada error. Oke, kita coba plus pending order, kita lihat tas, nah dia akan muncul di sini. Jadi habis itu mau ngapain, jadi ya kita tinggal kita kerja yang lain. Cut loss yang sudah ada dijaga sama dia, dijaga cut loss, stop lossnya juga ada. Oke, kita lihat yang posisi pertama udah mau TP. Oke, mau TP, TP satu ya. Tuh kalian bisa lihat TP satu, ini baru kita deposit untuk tes dulu. Udah bagus, jadi kita nggak usah pusing nyari area-areanya, pokoknya area supply and demand sudah digambarkan sama dia. Oke, nah setelah itu dia kan biasanya hilang nih karena udah kesentuh nih. Nah dia muncul lagi nih base di sini nih. Kita kira-kira mau ngambil atau enggak, misalnya begitu. Contoh lah, kita ambil lagi ya, kita ambil lagi, jadi ini mainnya sideways ranging, kita bermain di sini. Kalau nggak mau ambil ya jangan. Ya misalnya saya mau ambil, kita plus order lagi nih. Ini sebelum kita ambil kita udah tahu nih resikonya berapa nih. Nih, cut lossnya kurang lebih 34.000, kalau dia sampai tembus ke stop loss kita 70.000. RR-nya jadi 1:2. Oke, kita plus order. Nah, dia terbuka. Oke. Kita lihat, ini saya bermain di M1. Kalian mau pindah-pindahin time frame juga bisa, jadi dia nggak error ya. AI robotnya udah cerdas, dia nggak bakal error mau pindah-pindah time frame. Kalau kalau AI yang lain, wow, coba dites pindah time frame langsung restart semua itu. Oke, kita lihat, ibarat kita ini scalping ya, mencari area supply and demand. Jadi kalian gak usah bingung, ini supply ini di mana ya, supply and demandnya. Udah biarkan AI yang bekerja aja. Kita cuma memutuskan mau ambil atau enggak gitu. Jadi fungsinya AI itu harusnya asisten, kalian tetap harus manajernya. Sambil nunggu kita lihat ya. Oke, kita lihat, belum ada yang terpanggil ya, dua-duanya masih bermain di area situ-situ saja. Kalau kita pindah time frame juga nggak ada masalah tuh.
nggak ada error-errornya. Nah, kalian kalau mau lihat AI yang bagus, coba pindah-pindah time frame. Biasa dia langsung ninggalin jejak yang lama dia nih. Nah, ya kan? Lihat-lihat, mau sambil-sambil lihat nggak apa-apa. Oh, di sini masih ada, mau diambil atau enggak misalnya. Enggak lah, kita di sini aja sebagai edukasi. Lihat ya. Oke. Belum ada yang tersentuh. Ini masih apa namanya, asisten, jadi dia masih menunggu keputusan ya, robotnya masih masih belum otomatis, dia harus nunggu keputusan kita dengan memilih area mana yang kita mau. Nanti kedepannya kita akan buat yang otomatis ya. Ini lagi tahap riset. Sudah 60%, sebentar lagi juga akan di launchingin lagi. Oke, jadi kalau misalnya yang otomatis bisa dilepas otomatis, tanpa kita harus eksekusi lagi. Masih bikin sideways dia di situ, kita lihat. Ada news juga, misalnya news nih, news ini kita pakai jam Indonesia, jadi untuk pemula juga jadi lebih paham. Oh, jam berapa nih newsnya, jam 7.30, ya udah jam 7.30, jangan dimainin jam 7.30 nanti. Tuh, kalian stop dulu jam 7.30, lewatin dulu newsnya, baru habis itu akan membaca apakah ada news berikutnya gitu. Kalau nggak ada, nanti dia tulis aman gitu. Jadi harus kita pikirkan itu resikonya dulu semuanya ya. Profitnya jangan tergiur. Profit nanti mengikuti. Yang penting resikonya dulu yang kita pikirin. Kira-kira sanggup gak kita menerima resiko yang kita jalanin ini. Nah, dia muncul lagi nih, yang barunya nih, ya kan? Kira-kira mau ambil atau enggak? Pertanyaannya seperti itu kan. Kalau ngambil ya jangan diklik tombol hitamnya. Kalau diklik dia masuk nih harganya di sini, tinggal kita place order. Estimasi harganya udah kelihatan nih, rugi-ruginya berapa, kita jadi udah tahu nih, udah siapkah kita rugi segini. Oke, aduh, biar cepat aja kita yang ini kan hilang dia. Kenapa bisa hilang? Karena area base sudah disentuh sama dia, udah nggak seger. Jadi dua area ini yang masih fresh kita tungguin. Jadi kita berharap dia bermain ranging, bermain apa namanya, sideways. Ini juga bisa ditutup-tutup ya, tuh kalian bisa lihat sendiri tuh, begitu tuh, jadi kelihatannya bersih. Oke, ini juga kita bisa ilangin garis-garisnya kalau pusing lihatnya. hmm, oke, kita ilangin tuh. Oke, ya udah mulai masuk ke area cut loss-nya. Itu kalau close candle-nya dia di bawah cut loss, dia akan tutup sendiri. Nah, takutnya biasa kan candle itu ke bawah, habis itu dia naik lagi, cuma ngejilat. Jadi kita butuhkan fungsi cut loss. Jadi udah ada fungsi cut loss. Kalau misalnya tanpa kita ketahui candle-nya bener-bener tekanan yang lebih gede, tenang aja, di bawah udah kita siapin stop loss-nya. Itu.
Saya menggunakan take profit rasionya 2 ya. Kalian waktu lagi kena begini nih, lagi apa namanya, lagi floating begini nih, mau di setel satu, mungkin mungkin kalian ketakutan, atau di setel satu boleh langsung dia real time langsung berubah ses. Jadi dinamis ya, mengikuti keinginan kita sebagai manajer. Asistennya robotnya ini cuma menunggu tugas. Ya memang seharusnya begitu. Ya, bisa diperhatikan nanti kalian bisa tahu nih arti cut loss itu seperti apa, dia close candle seperti apa. Kalau dia close-nya di bawah garis merah saya ini nih, tutupnya nih, tutup harganya di sini, ya udah close. Otomatis paksa tutup. Jadi nggak ada drama-drama apaan lagi lah, nggak pakai drama. Kita harus disiplin. Yang atas 449 4493. Yang sell bawah belum ada, belum bisa. Ya gitu, misalnya kalian mau hapus nggak apa-apa gitu, kalian pilih lagi. Ini hanya contoh aja ya, misalnya saya mau pilih di sini, mau pindah di sini, nggak apa-apa, hajar. Resikonya sekian sekian sekian, kira-kira terima nggak? Ya udah, kalau terima plus order jebret. Nah, jadi mainnya begitu. Ini cuma sekedar apa apa namanya, review doang ya. Sisanya kalian harus gunakan strategi yang bagusnya kayak gimana gitu. Pilih pilih areanya yang mana, dipilih sendiri. No, bentar lagi mau cut loss tuh. Tuh, kalau misalnya tadi ini pakai stop loss, ini udah kejilat ini ibaratnya ngomong. Udah apa namanya? Udah selesai ibaratnya. Karena ini pakai cut loss, dia tutup candlenya naik nih. Kita masih ada harapan. Ah, tuh dia naik tuh. Ya, kalau enggak ama ini udah kejilat ini. Udah selesai ibaratnya. Udah wassalam lah. Kalau kayak gini kan masih ada harapan tuh. Tuh. Kalau cut loss ini kan harus dijaga. Kalau kita nggak pakai robot trading mah, wah harus dijaga. Kalau pakai robot kan kita tinggal makan tidur juga, ya udah dijagain gitu loh. Kayak gini kan jadi ada harapan lah ibaratnya. Kita lihat disenggol kan nih, set. Kalau disenggol tandanya dua-duanya nyala nih, floating semua nih udah. Nah, floating semua tuh, dua-duanya udah hidup. Kita lihat permainan ini dimulai. Dimulai. Kalau yang risk persen ini dia mengambil, misalnya diketik 1%, dia 1% dari modal ini diambil, dia set yang sini. Nah, misalnya dia profit nih, dia nambah lagi nih, tiba-tiba ada area lagi dimainin. Ya udah, misalnya maunya 1%, maunya mainnya persenan. Nanti dia ambil persen dari total ini terus. Ibaratnya ini apa ya, compounding ya, compounding. Jadi setiap aset kamu diambil persentase. Nah, ini kan begini kan sedap ngelihatnya. Nggak usah tegang, nggak usah apa, ya kan?
udah ada yang jagain, mau pergi main terserah, mau pergi cuci muka, mau pergi apa, mau balik lagi, ya udah, yang penting kita udah set and forget, pasang dan lupakan, biarkan algoritma yang bekerja. Jadi emosi kalian bisa terkontrol. Kalau dulu ya barbar juga main gini, nungguin kena cut loss stop, kadang udah lewat cut loss sudah tutup close candle kita nggak mau tutup. Kalau udah ada begini kan kita disiplin, robot yang paksa tutup. Oke, oke, oke. Misalnya kalian intervensi ya, ini si take profitnya dibikin satu, lagi jalan nih, ini lagi jalan nih, nggak apa-apa, langsung nggak ada masalah. Oh nggak bisa, sorry, rupanya udah terkunci di broker, jadi kita otomatis cut dari sini misalnya, boleh. Nih contoh ya, dia udah mau tutup nih, kita lihat 22 detik lagi. Nah kan dia narik dulu kan. Nah ini kalau misalnya stop loss di sini nih, udah selesai permainan. Kayak gini kan masih ada 11 detik nih, 10 detik nih, 9, 8. No, dia masih, kita masih ada harapan dikasih tuh, tuh, tuh. 3, 2, 1. Dia tutupnya di mana? Oke. Oke, rupanya dia close di atas itu, dia dipaksa tutup. Ya udah, tuh. Rugi 37.000. Ya udah. Kita masih ada harapan dia di sini naik, naik. Misalnya kita mau yang ini lagi, misalnya tuh place order misalnya, tuh, ini tinggal pilih. Oke gitu ya guys. Kalau kita udah tahu resiko ya tenang aja, karena kita udah tahu resikonya segitu, terima nggak? Itu.
Ayo. 7 detik lagi, 4 detik lagi. Dia close-nya di mana? Kalau dia close-nya, oh rupanya dia close-nya di dalam, masih ada harapan jadinya. Gitu ya guys, kalau misalnya cut loss ya begitu mainnya. Jadi kita dikasih harapan ya kan. Tapi seandainya dia jebol ke bawah, ya udah kalian harus terima risikonya. Yang penting nih, kalau tadi kan kejilat ini nih. Dari tadi udah berapa kali kejilat tuh. Udah selesai harusnya. Udah dikasih berapa kali kesempatan nih? 3 kali kesempatan ya kejilat cut loss ini. Udah mulai naik lagi nih. Nah, udah biarin aja lah. Mau loss juga. Yang penting udah ada batasannya. Biasa mah udah buat tinggal begini bro. Cuma ini lagi bikin konten dulu buat review Aizon. Males bener ngeliat chat beginian. Kalau udah lihat chat beginian mau ngapa-ngapain juga, aduh, males. Kerjaan jadi tertunda ya kan. Coba kalian yang udah pernah ngerasain seperti itu, kalau udah manteng di chat aja udah nggak peduli makan, nggak peduli apa. Tapi semenjak ada EA asisten ya udah tenang, santai, tinggal aja. Bukan ada EA asisten ya, kita coba review ya. Ini VPS saya nih, saya buka nih VPS sambil nunggu nih ya, sambil nunggu nih. Ini bonus buat kalian nih. Oh, VPS saya nih. Hari ini momentum candle, EA momentum candlenya tidak ada yang buka. Ada sih ini, cuma ah, saya nunggu pullback nih, nggak ada yang pullback nih, langsung naik semua. Oke, gitu. Storynya kalian bisa lihat. Ini udah gua lepas berapa lama ya? 3 bulan. Coba. Nah, ini udah otomatis nih. Kira-kira baru 2 minggu nih ya, baru profit 500 lebih lah. Depositnya cuma 1 juta, gila. Tuh, jadi warna-warni guys. Jadi saya nggak pamer hijau semua, buat apa gitu loh. Tuh, ya. Ini yang momentum candle ini the bestnya nih. Biasa nih apa namanya yang udah benar-benar gua lepas di VPS sampai udah siap berbulan-bulan lah ibarat ngomong. Oke.
Yang satu lagi lebih serem nih, layering nih, akun tanaman. Nah, akun tanaman begini tuh, lihat tuh. 98 pair saya buka. Saya pantau dalam satu dashboard dan take profitnya saya melihat dari sini aja nih. Kalau udah mencapai 1000 target gua udah akan close. Kalau kalian nggak mau pakai drawdown juga nggak apa-apa, hilangin. Layering ini resikonya seperti ini nih, mengerikan layering ini. Kalian harus modalnya besar banget, terus mainnya di akun sen, kecil-kecil aja nih. Ya, ini cuma tester doang, lihat performa EA-nya, ada kendala atau enggak, ya kan? Gak apa-apa. Ini akun tanaman yang biasa Bang Rizky suka ngomong ya. Jadi didiemin aja. Jadi dia ngantongin yang udah profit nih. Dikantongin yang lagi floating di sini, nanti totalnya berapa di sini. Oke. Ini didiemin aja nih, biarin aja nih. Memang kalau layering ini resikonya begini. Kalian harus tahan sama merah-merahnya dia dulu. Harus tahan. Tapi hasilnya bagus nanti. Oke. Kita balik lagi. Masih floating. Udah mulai profit ini, floatingnya. Narik ulur kayak ingus. Ya inilah, kalau kalian pantengin cat terus begini nih, puyeng. Buang waktu yang harusnya bermanfaat gitu ya. Aduh, pegel, males banget ngeliat cat sebenarnya. Harusnya udah bikin tinggal berapa menit nih. Nah, sama tim kita, tim developer lagi dibikin yang otomatis ya, yang seperti kayak gini nih, iJohn beneran nih, tapi yang otomatis. Tapi dia nggak sembarang entry, dia nyari base-base yang bener-bener valid, ya, yang probabilitasnya tinggi. Nanti kalau udah muncul silakan bisa lihat di website kita ya. Akan kita demo juga nanti. Lama kali nih, cepetan dong. Mau loss, mau profit, cepetan dong. Jadi di VPS saya menggunakan dua broker sekalian. Oh, jadi 24 jam guys. Kalau layering begini mah harus siap mental, modal gede. Ini modal receh aja, cuma buat ngetes. Modal misalnya 10 juta, mainnya di 0,01 sen, bukannya standar yang sen. Broker mau ngambil modal kita juga bingung habisinnya. Yang paling suka yang momentum candle ini. Waduh, jejaknya masih ada deh guys. Tuh lihat tuh, jejaknya masih ada ya. Kita nyalain jejaknya tuh, masih ada jejak. Nah, jejak ini kenapa kita kasih? Kalian buat analisa kalian lagi nih. Misalnya kalian TP-nya searah mana nih? TP-nya ada di sini nih. Jadi kalian bisa atur semua. Misalnya TP-nya mau di sini atau pending ordernya ada di mana, terserah. Kalau habis close harga langsung naik, boleh. Yang agresif, boleh. Jadi satu AI ini bisa banyak strateginya tetap sama, maksudnya arah TP sama SL-nya kalian bisa setting sendiri. Itu jejaknya. Ini buat backtest kalian yang real. Oke. Jadi buat apa sekolah-sekolah trading mahal-mahal? Kalian cuma dapat teorinya, bos. Setelah bawa pulang teorinya juga lupa lagi. Nggak berani kalian eksekusi. Kalau yang ini, nah kalian bawa pulang nih AI-nya nih. Langsung jadi karyawan lo, langsung karyawan tetap. Yang lu bisa atur-atur tanpa dibantah sekalipun. Oke. Ini dari bulan berapa sih ini?
tanggal 7. Dari tanggal 7 nih guys, dari tanggal 7 nih. Nih, deposit saya 1 juta dari tanggal 7. Habis itu saya deposit lagi, salah deposit 1 juta lagi, rupanya salah buat buat yang ini nih tadinya nih. 1 jutanya buat yang layering. Salah deposit, saya tarik lagi, tuh sisanya tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya, warna-warni. Warna-warni bos, bukannya hijau terus yang gua pamerin. Yang begini yang enak dilihat bos, warna-warni. Ya, memang begitu, nggak ada robot yang bisa sampai hijau semua. Hijau semua mah yang kayak gini nih, hijau semua nih. Nih hijau semua nih ya, kalian lihat nih ya. Tuh hijau semua. Ini layering bos, kalau layering emang begitu, hijau semua. Karena yang di TP ya begitu, stop lossnya kagak ada. Tuh, hijau semua tuh. Ya, kalian bisa lihat ya. Baru hari tanggal berapa nih? Tanggal 20. Baru tanggal 20. Tanggal 20. Baru kemarin tanggal 19, guys. Tuh tanggal 19. Tiba-tiba saya dimasukin langsung ada news chess. Kena sial gua. Gak apa-apa lah, bos. Ya, memang resiko kita begini nih. Untuk tester-testernya. Oh, lihat tuh. Gas, dia udah mengejar ke atas yang tadinya udah mau stop loss ya kan, karena kita pakai cut loss. Cut loss. Jadi dia ada kesempatan kita, guys. Kalian bisa lihat sendiri ya, guys. Bang, kenapa nggak langsung dipotong lagi lagi floating begitu, biarin aja, biarin lah, receh kok mainnya, ya kan sekalian kita belajar disiplin. Kalau kita disiplin, profitnya lebih besar. Kalau kita cut loss, kita langsung potong di jalan, dia lagi floating, potong di jalan ya, ABC gitu misalnya gini nih. Aduh, bos, capek-capekin lu aja lah, biarin aja tuh, lihat tuh, floatingnya biar maksimal bos. Kita lihat dikit lagi bos, gas, dia ngejar. Nah, dia ngejar tuh supply and demand tuh, dia mencari supply and demand, tar. Nah, oke. Nah, dia muncul lagi nih. Oke, kita lihat. Oh, dia belum tutup ya, belum. Oh, satu lagi di sini nih. Oke, yang ini. Oke. Oke, kita biarkan yang entry yang baru ini berjalan ya. Oke, lumayan lah 93. Buat edukasi aja dapat 93.000. Tinggal yang ini nih yang baru nih kan. Gitu, guys. Oke ya. Itu aja ya. Jadi konsepnya seperti itu ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ya. Kehebatan menggunakan cut loss sama sabuk pengaman yang paling terakhir adalah stop lossnya. Jadi dua, guys. Jadi yang dipikirkan itu resikonya dulu, jangan apa-apa profit nggak. Begitu lagi aja. Oke guys, kita udahan dulu. Salam cuan.